Bab 1394, Saphira menghilang. Miley berdiri di langit berbintang, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Pada saat ini, Jessica Guan muncul di sebelah Miley, ekspresinya juga sangat jelek. Miley berkata, "Apa yang terjadi?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di sebelah Miley dan Jessica Guan, dan tetua itu memberi sedikit hormat kepada keduanya, pemimpin aliansi Ye. "Nona Guan." Miley menatap tetua itu, "Apa yang terjadi?" Tetua itu menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Tubuh utama Nona Saphira masih ada, tetapi barusan, tubuh utamanya menghilang." Miley perlahan menutup matanya. Tubuh utama Kak Saphira dibawa pergi. Siapa? Dao Ting. Memikirkan hal ini, Miley tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Tidak mungkin Dao Ting." Miley bertanya, "Kenapa?" Adelina Ye berkata dengan suara dalam, "Kamu harus tenang." Miley Ye terdiam, mengepalkan tangannya. Adelina Ye berkata lagi, "Tidak ada artinya Dao Ting membawa pergi tubuh utama Saphira Mu. Apakah mereka akan menggunakan tubuh utama Saphira Mu untuk mengancammu? Ini jelas tidak mungkin. Apalagi dengan kekuatanmu saat ini, jika seseorang menjejakkan kaki di alam semesta 5 dimensi, kamu pasti bisa langsung tahu, benar kan?" Miley perlahan mengepalkan tangan kanannya. Apa yang dikatakan Adelina Ye memang benar. Dengan kekuatannya saat ini, jika seseorang melangkah ke alam semesta 5 dimensi, dia bisa langsung merasakannya. Tapi barusan, dia tidak merasakan aura apapun. Siapa sebenarnya? Miley menatap langit berbintang, matanya sedingin es. Pada saat ini, Yunia tiba-tiba muncul di area. Dia melihat ke langit berbintang yang kosong di kejauhan, kemudian tercengang, lalu menatap Miley, menghilang. Miley mengangguk. Yunia bertanya, "Apakah ulah Dao Ting?" Miley menggelengkan kepalanya, "Sepertinya bukan." Saat berbicara, matanya perlahan tertutup. "Dao Ting. Tanah makam Dao." Tapi sepertinya tidak ada kemungkinan begitu. Tanah makam Dao tidak ada alasan berbuat seperti itu. Meskipun Dao Ting punya alasan, tetapi untuk apa Dao Ting mengambil pergi tubuh utama Kak Saphira? Apakah ingin menggunakan ini untuk mengancam dirinya? Ada kemungkinan seperti ini. Memikirkan hal ini, Miley membuka matanya. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Melihat adegan ini, wajah Jessica Guan tiba-tiba berubah. Dia ingin menghentikan Miley, tetapi pada saat ini, Miley sudah menghilang tanpa jejak. Di depan aula utama Istana Sengong, jurang dunia langit, seberkas cahaya pedang tiba-tiba menghantam. Hampir pada saat yang sama, di aula, tombak panjang melintas udara. Boom! Di atas aula utama Istana Sengong, cahaya pedang meledak. Seorang pria muncul di atas Istana Sengong. Orang yang datang adalah Miley. Saat Miley muncul, Ejer Bai, Kaisar Dewa Zhenwu dan Pandi Bai juga muncul. Ejer Bai menatap Miley, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Miley memandang Ejer Bai, "Kalian yang melakukannya." Ejer Bai sedikit mengernyit, "Apa yang kami lakukan?" Miley berkata dengan suara yang mengerikan, "Tubuh utama Kak Saphira hilang. Apakah Dao Ting kalian yang melakukannya?" "Tubuh Saphira Mu." Ejer Bai tertegun, lalu berkata, "Tubuh utama Tian Dao 5 dimensi hilang." Miley menatap Ejer Bai, "Apakah Dao Ting?" Ejer Bai hendak berbicara. Saat ini, Kaisar Dewa Zhenwu tiba-tiba berkata, "Miley, bukan Dao Ting aku yang melakukannya." Miley menatap Kaisar Dewa Zhenwu. Kaisar Dewa Zhenwu berkata dengan suara dalam, "Meskipun Dao Ting dan kamu adalah musuh bebuyutan, tapi belum sampai tahap berbuat seperti ini."
Selain itu, meskipun master seperti Savera Mu telah meninggal, kami masih sangat menghormatinya dan tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Mile terlihat lebih ganas, jika bukan kalian, siapa lagi? Kaisar Dewa Zhenwu menatap Mile, Mile, untuk apa kamu mengambil tubuh utama Savera Mu? Apa untuk mengancammu? Jika begitu, kami bisa menggunakannya untuk mengancammu sekarang. Dan juga, Daoting aku tidak serendah yang kamu pikirkan, meskipun kami ingin membunuhmu, kami tidak akan menggunakan cara tercela seperti ini. Saat berbicara, dia melirik Ejer Bai. Ejer Bai tiba-tiba berkata dengan marah, kenapa lihat aku? Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Kaisar Dewa Zhenwu mengangguk, bagus jika begitu. Tindakan seperti mencuri mayat, dia Zhenwu tidak akan pernah melakukannya. Di kejauhan, Mile perlahan menutup matanya. Bukan Daoting. Apakah tanah makam Dao? Pada saat ini, Wiwit Chi tiba-tiba muncul di samping Mile. Dia menatap Mile, bukan tanah makam Dao, aku bisa pastikan hal ini. Bukan tanah makam Dao. Mile terdiam, wajahnya menjadi lebih ganas. Siapa sebenarnya? Setelah hening sejenak, Mile tiba-tiba berbalik dan pergi. Di arena, Wiwit Chi mengernyit, tubuh utama Savera Mu menghilang. Siapa yang akan mencuri tubuh utama Savera Mu? Untuk apa dicuri? Wiwit Chi menoleh ke arah Ejer Ba dan yang lainnya, benar bukan kalian? Kaisar Dewa Zhenwu berkata dengan suara dalam, Raja Wit, Daoting aku bukan rendahan. Selain itu, master kuat seperti Savera Mu, aku sangat menghormatinya dari lubuk hatiku, bagaimana aku bisa melakukan hal yang tercela seperti itu? Wiwit Chi menoleh untuk melihat Ejer Bai. Ejer Bai tidak berekspresi di wajahnya, kenapa aku akan bertindak seperti itu? Wiwit Chi berkata dengan lembut, Kaisar Dewa Zhenwu adalah seorang master, memiliki harga diri, tetapi kamu, Ejer Bai, tidak nada, hal tidak bermoral apa yang tidak bisa kamu lakukan. Ejer Bai berkata dengan dingin, terserah kamu. Wiwit Chi berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di arena, Kaisar Dewa Zhenwu berkata dengan suara dalam, siapa yang akan mencuri tubuh utama Savera Mu? Ejer Bai berkata, tersangka terbesar adalah Daoting aku, diikuti oleh tanah makam Dao. Kaisar Dewa Zhenwu memandang Ejer Bai. Ejer Bai berkata, meskipun dia telah meninggal, tubuh utama juga tiandao 5 dimensi dan dia masih begitu kuat, tubuh utama pasti bermanfaat. Bicara tentang ini, dia berkata dengan marah, apa yang kalian berdua lihat? Aku sudah mengatakannya, aku tidak melakukan ini. Saat ini, Pandi Bai tiba-tiba berkata, jika bukan kita, lalu bukan tanah makam Dao, siapa lagi? Ketiganya terdiam. Setelah sekian lama, Ejer Bai sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, mungkinkah? Pandi Bai dan Kaisar Dewa Zhenwu memandang Ejer Bai pucat dan ketakutan. Kaisar Dewa Zhenwu sedikit mengernyit, mungkin apa? Ejer Bai berkata dengan gemetar, mungkin. Sangat mungkin. Bicara tentang ini, dia melihat ke arah Zhenwu dan Pandi Bai, tunggu kabar aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di tempat, Zhenwu dan Pandi Bai tertegun. Aula Raja Wit. Saat ini, Rahula dan yang lainnya ada di sana. Mereka sudah tahu bahwa tubuh utama Savera Mu alam semesta 5 dimensi telah hilang. Di dalam aula, Rahula menatap Wiwit Chi, menurutmu Daoting yang melakukan ini? Wiwit Chi menggelengkan kepalanya, tampaknya bukan. Seperti yang dikatakan Zhenwu itu, mereka tidak akan bertindak serendah itu. Terutama Zhenwu dan Pandi Bai, bagaimanapun juga,
mereka tidak akan menyerang tubuh utama Saphira Mu. Master seperti itu dihormati oleh semua orang. Rahula mengangguk. Bahkan dia juga menghormati Saphira Mu dari lubuk hatinya. Master memiliki kebanggaan tersendiri, apalagi seperti Zhenwu dan Pandi Bai. Oleh karena itu dia tidak percaya bahwa Pandi Bai dan Zhenwu mengambil pergi tubuh utama Saphira Mu. Pada saat ini, Raja Akuma tiba-tiba berkata, jika bukan kita, bukan Daoting, lalu siapa? Atau Mile punya musuh lain? Di aula, Wiwitchi terdiam. Semua orang tidak berbicara. Aula menjadi hening. Setelah entah berapa lama, Wiwitchi tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Mungkinkah? Di aula, semua orang memandangi Wiwitchi. Wiwitchi tidak berbicara, dia bangkit dan langsung pergi. Setelah meninggalkan aula utama, dia menghilang tanpa jejak, tidak tahu kemana dia pergi. Di aula, ketiganya saling memandang. Di langit berbintang, Mile hanya berdiri di sana, dia terus menatap posisi tubuh utama Saphira Mu sebelumnya. Hilang secara diam-diam. Bukan tanah makam Dao, bukan pula Daoting. Jadi siapa? Mile sedikit bingung. Siapa yang membawa pergi tubuh utama Kak Saphira? Lin Siye. Dia memiliki kekuatan untuk mengambil tubuh utama Kak Saphira secara diam-diam, tapi dia tidak akan melakukan itu. Siapa lagi? Mungkinkah jurang kegelapan? Tapi itu juga tidak mungkin. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Begitulah, Mile berdiri di langit berbintang sepanjang hari dan malam. Hari ini, tanpa disadari Mile datang ke kota penyihir dan dia hanya berjalan di jalan seperti itu, seolah kehilangan jiwanya. Kota penyihir sangat ramai, ada pedagang di kedua sisi jalan dan teriakan yang tak henti-hentinya. Pada saat ini, kutukan marah tiba-tiba datang dari arah kanan Mile. Kamu pencuri, beraninya kamu mencuri sesuatu. Mile mendengar suara itu dan melihat, tidak jauh dari sana, seorang pria gendut sedang memukuli seorang pengemis dengan tongkat kayu. Pengemis itu meringkuk di tanah, memegang sesuatu dengan erat dan dipukuli habis-habisan oleh pria gendut itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Rambut pengemis itu sangat panjang, acak-acakan dan kotor, tidak bisa melihat wajah asli sama sekali. Pria gemuk itu menginjak pengemis itu dan memarahinya, beraninya kamu mencuri barang-barangku, aku. Saat berbicara, dia terus memukulinya dengan tongkat. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan pria gendut itu. Melihat Mile, mata pria gendut itu menunjukkan sedikit ketakutan, karena pakaian Mile tampak seperti bukan orang biasa dan membawa pedang. Mile berjongkok di depan pengemis itu, dia dengan lembut menyisir rambut acak-acakan pengemis itu. Saat dia melihat wajah pengemis itu, dia membeku sesaat. Seorang gadis kecil. Namun, wajahnya kotor dan memar. Gadis kecil itu sangat ketakutan, memegang benda itu dengan erat di tangannya, tubuhnya bergetar, jangan pukul, aku, sakit. Mile berkata dengan lembut, siapa namamu? Gadis kecil itu melirik Mile, menundukkan kepalanya sedikit, menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mile berkata dengan lembut, jangan takut, aku tidak akan memukulmu. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya sedikit, dia melihat ke arah Mile, tetapi dengan cepat menundukkan kepala lagi, suaranya seperti nyamuk, sa. Namaku Saphira. Mendengar ini, Mile langsung seperti disambar 5 guntur, seluruh tubuhnya membatu di tempat. Di pelukan gadis kecil itu ada seekor ikan yang masih melompat. Gadis kecil itu ketakutan sambil memeluk ikan itu erat-erat. Bersambung.